interest rate kita memprediksi bahwa 6 bulan ke depan Bank Indonesia itu akan cenderung menurunkan suku bunga lagi. Forecast kita adalah 7-day reverse repo rate akan turun ke 3,5% pada akhir tahun. Sekarang kan benchmark rate kita ada di level 4,5% ya. Jadi kita memprediksi akan turun 100 basis point lagi menjadi 3,5%. Penurunan suku bunga ini bisa dibilang untuk menopang pertumbuhan karena kita tahu bahwa COVID-19 ini memberikan pressure sangat besar terhadap GDP growth. Kita memprediksi mungkin bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 0,5 sampai 1%, which is di middle range ya dari forecastnya Menteri Keuangan antara minus 0,4 sampai plus 2,3. Jadi kita memprediksi bahwa ekonomi kita tuh akan memelan pertumbuhannya di tahun 2020, tapi kita optimis bahwa tahun depan bisa rebound balik di level 3-4%. Jadi penurunan suku bunga atau monetary easing cycle itu harapannya adalah berdampak positif terhadap pertumbuhan overall untuk Indonesia. Artinya apabila Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya, ini akan menjadi sentimen positif untuk sektor perbankan begitu? Ya, mungkin overall terhadap Indonesia juga, karena penurunan suku bunga dengan harapan bisa menopang kembali pertumbuhan atau GDP growth di Indonesia. Dan at the same time juga kalau suku bunga turun, itu berarti cost of fund dari perbankan juga bisa turun ya. Mungkin itu kira-kira poinnya. Iya, Pak Henry, kalau kita lihat Anda katakan tadi ini kan 3,75% begitu bisa diturunkan lagi suku bunga acuan Bank Indonesia. Saat ini masih di 4,5% begitu, ini artinya cukup signifikan penurunannya. Apakah memang Bank Indonesia masih punya ruang sebesar itu? Kita rasa iya, karena mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk suku bunga adalah pergerakan rupiah ya. Dan kita sangat senang melihat bahwa rupiah kita tuh sebenarnya sudah menguat sangat kencang, kira-kira 20% dari level terlemahnya di akhir bulan Maret. Karena akhir bulan Maret itu rupiah kita hampir mendekati level 17.000, tapi belum lama ini sempat menguat pesat sekali ke level 13.900. Jadi sudah menguat kira-kira 20% terhadap US dollar. Salah satu resiko untuk BI menurunkan suku bunga adalah pelemahan dari rupiah. Tapi karena rupiah kita juga sangat kuat, saya rasa itu bisa menjadi salah satu foundation yang bagus untuk BI tetap menurunkan suku bunga. Dan mungkin jika pertanyaan berikutnya, kenapa sih rupiah kita sangat kuat? Mungkin dua hal. Yang pertama adalah returning back of foreign flow. Jadi investor asing yang tadinya keluar dari pasar obligasi di bulan Maret itu sempat keluar tuh banyak sekali, sekitar 7,5 billion US dollar. Itu sudah mulai kembali. Jadi di bulan April, di bulan Mei dan juga awal Juni itu sudah hampir kembali, kira-kira hampir 1 billion US dollar. Jadi yang tadinya banyak jualan di bulan Maret, April, Mei sudah kembali balik. Jadi itu adalah sentimen yang sangat positif terhadap rupiah, dan proaktif measure dari pemerintah seperti fiscal stimulus, seperti intervention dari BI, saya rasa itu sangat di-appreciate baik dari investor, makanya mereka decide untuk kembali balik masuk ke pasar Indonesia.